Ya, temanya lapang dada. Lapang dada ini adalah suatu kondisi yang harus kita raih, karena itu ciri orang-orang yang mendapatkan pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sempit dada itu harus kita hindarkan, karena itu adalah sifat orang-orang yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzonka, dijadikan sempit jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini ya, sesak dadanya, sempit, semua rasa enggak enak berkecamuk, tubuh jadi lemas, ya, pikirannya jadi cemas. Ini semua rasa enggak enak itu sebagai satu hukuman, yang kedua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara lapang dada, ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai-sampai para nabi dan rasul meminta kondisi itu. Seperti yang kemarin kita jelaskan, Nabi Musa ketika ditugaskan menghadapi Fir'aun, doa Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada 3 permintaan Nabi Musa alaihissalam, diawali dengan Rabbis shrahli sadri. Ya Allah, jadikan dadaku ini engkau lapangkan. Lapangkanlah dadaku. Karena dada itu tempatnya hati. Wa yassirli amri, kemudian jadikan urusanku engkau mudahkan, jadikan mudah semua urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, jadikan belenggu yang ikatan ya di lisanku ini lepas sehingga mereka bisa memahami ucapanku. Oleh para ulama, doa ini diambil yang pertama dan kedua, dianjurkan dijadikan wirid harian. Di antaranya habis sholat sambil kita baca Al-Fatihah, kemudian surat Al-Insyirah, Alam Nashrah, pegang dada sebelah kiri, setelah itu ditutup dengan Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri 7 kali. Al-Fatihah 1 kali, Alam Nashrah 1 kali, Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri 7 kali. Di luar itu setiap hari dibaca 100 kali Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri. Itu menunjukkan betapa pentingnya kondisi lapang dada. Ya, dadanya lapang. Kemudian teruntuk kekasih Allah Ta'ala yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, beliau istimewa karena belum minta sudah dikasih. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dadamu? Jadi kalau yang lain itu minta baru dikasih, kalau Nabi belum minta sudah dikasih. Itu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ciri-cirinya manusia yang dadanya lapang. Nanti semua orang kan ngaku, wah dada saya lapang. Ciri-cirinya lapang dada seperti apa? Dalam kitab Al-Mustadrak al-Sahihain, kitab ini kitab yang mengumpulkan hadis sahih tetapi tidak masuk dalam riwayat Bukhari atau Muslim. Disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nur idza dakhala sadran fasah. Faqila ya Rasulullah, hal lidzalika min ilmin yu'raf? Qala na'am. At-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril khulud wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Nabi bersabda SAW, sesungguhnya an-nur, cahaya itu, kalau kita ngaku saya dapat cahaya, saya punya cahaya. Nah ini ciri-cirinya, cahaya itu kalau udah masuk ke dalam hati, idza dakhala sadran, masuk ke dalam dada, infasah, dada itu akan jadi luas. Dalam riwayat yang lain, infasah lahu sadr wan syarah, menjadi luas dan lapang. Syaratnya biar luas dan lapang ada cahaya yang masuk.
Makanya kalau enggak ada cahaya jadinya sempit. Karena itu sempit dada itu ciri kalau kita lagi banyak dosa. Harus segera disingkirkan dengan cahaya. Al-ilm, ta'allum wa ta'lim, zikrullah, sedekah, amal soleh apapun itu. Cahaya kalau udah masuk ke hati, dada jadilah lapang. Jadi lapang dadanya, lapang hatinya. Sahabat nanya, hal lidzalika min ilmin yu'raf? Karena ini urusan dalam, batin. Kita kan nggak tahu ya hakikatnya seperti apa. Sahabat nanya, apakah ada ciri-ciri yang bisa digunakan untuk mengenali kondisi itu sudah ada pada diri kita atau seseorang? Maka Nabi menjawab SAW, na'am, ya ada. Yang pertama, at-tajafi andaril ghurur. Orang tersebut akan menjauhi negeri yang penuh tipu daya ini. Hatinya gak nyaman sama dunia. Jadi gak nyaman sama dunia, tajafi, menjauhi dunia. Bukan gak menikmati fasilitasnya Allah ya, jangan salah ya, ini urusan hati ya, urusan hati. Yang kedua, wal inaba ila daril khulud. Dia segera kembali ke negeri yang kekal, ke surganya Allah Ta'ala. Jadi dalam benaknya itu selalu hidupnya pengen ke akhirat, pengen ke akhirat. Kalau punya duit, pengen duitnya untuk akhirat. Punya ilmu, pengen ilmunya untuk akhirat. Punya jabatan, pengen jabatannya untuk akhirat. Punya suami, pengen suaminya untuk akhirat. Punya istri, pengen istrinya untuk akhirat. Jadi yang dibicarakan di keluarganya, di perusahaannya, ya dalam pertemanannya, semua itu kondisinya dia bawa ke akhirat. Ciri-cirinya itu. Dan ciri-ciri yang terakhir adalah wal isti'dad lil mauti qabla nuzulih. Dia mempersiapkan diri menghadapi kematian sebelum kematian itu datang. Jadi udah siap-siap. Bahkan ada ulama itu yang sampai udah nyiapin makamnya. Istiqdad beneran itu, sampai makamnya dipersiapkan, digali, tiap hari masuk ke dalam makamnya, rebahan di situ. Dan nanya, tanya orang kenapa gitu? Biar saya ingat kalau nanti tempat saya cuma segini. Jadi Ihya Ulumuddin disebutkan semacam itu. Ya. Kemudian istiqdad lil maut qabla nuzulih. Siap-siap, orang mau pergi kan bawa bekal ya. Ada yang bekalnya ATM, ada yang bekalnya koper. Nah ini mau ke akhirat bekalnya apa? Amal soleh. Maka dia perbanyak amal solehnya setiap saat. Itu ciri orang-orang yang dadanya lapang. Makanya nggak pernah sempit sama urusan dunia. Nah, yang buat dada sempit itu semua urusan dunia. Ya urusan dunia. Dan tidak ridho sama ketentuan Allah. Melawan Allah. Itu pasti buat dada sempit. Masih ada keakuan saya di diri kita. Maka itu buat dada kita sempit. Jadikan dada kita itu lapang. Caranya bagaimana? Caranya ya nomor satu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala.